Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini Rahab dari jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang pentingnya mempelajari graf. Baiklah, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu sejarah graf. Teori graf dimulai pada tahun 1736 ketika Euler memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg. Euler menggambarkan daratan sebagai titik dan jembatan sebagai garis. Inilah pertama kalinya hubungan antar objek dimodelkan sebagai graf. Penelitian ini menjadi dasar lahirnya teori graf. Seiring waktu, teori graf berkembang dan sekarang digunakan dalam komputer, internet, peta, media sosial, serta berbagai teknologi modern. Selanjutnya yaitu definisi graf. Graf adalah suatu struktur matematika yang digunakan untuk mempresentasikan sekumpulan objek beserta hubungan antar objek tersebut. Objek-objek tersebut disebut simpul, sedangkan hubungan yang menghubungkannya disebut sisi. Graf biasanya dinotasikan sebagai di mana adalah himpunan simpul dan adalah himpunan sisi. Melalui graf, berbagai himpunan atau interaksi dapat digambarkan secara visual maupun analitis. Digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, media sosial, jalan transportasi, serta pemodelan proses dalam ilmu komputer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolong menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Pada dua arah, pada graf sederhana sisi adalah pasangan tak terurut. Jadi penuliskannya adalah sisi adalah himpunan U dan V, sama saja dengan himpunan V dan dua, yaitu graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf sumut. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, sedangkan graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak memiliki arah, artinya hubungan antara dua simpul bersifat dua arah. Graf tak berarah biasa digunakan untuk jaringan yang koneksinya bisa dilalui bolak-balik, misalnya jaringan telepon, jaringan jalan, atau jaringan telepon dua arah. Yang kedua, graf berarah. Graf berarah adalah jenis graf yang setiap sisinya memiliki arah tertentu. Arah ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua simpul bersifat searah, sehingga pasangan simpul U dan V berarti ada hubungan dari simpul U menuju simpul V. Yang kedua yaitu graf berarah. Graf berarah adalah jenis graf yang setiap sisinya memiliki arah tertentu. Arah ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua simpul bersifat searah, sehingga pasangan simpul himpunan U dan V berarti ada hubungan dari simpul U menuju simpul V, tetapi tidak berlaku sebaliknya kecuali terdapat sisi lain yang mengarah kembali. Materi selanjutnya yaitu contoh terapan graf. Berikut contoh terapan graf dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, graf banyak digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan yang melibatkan hubungan antar objek, di antaranya yang pertama yaitu pada jaringan komputer, graf digunakan untuk menggambarkan perangkat-perangkat seperti komputer atau router sebagai simpul. Yang kedua yaitu koneksi antar perangkat digambarkan sebagai sisi. Yang ketiga, dalam transportasi, graf dipakai untuk memodelkan rute perjalanan di mana kota atau halte menjadi simpul dan kereta sebagai sisi, sehingga memudahkan mencari rute terpendek. Terminologi dasar yang pertama yaitu graf. Struktur yang terdiri dari simpul dan titik. Yang kedua yaitu simpul.
Titik yang mewakili suatu objek, contohnya kota, penggunaan, dan komputer. Yang ketiga yaitu sisi, garis yang menghubungkan dua simpul, contohnya jalan antar kota dan koneksi internet. Yang keempat yaitu bertetangga. Bertetangga yaitu di mana dua simpul disebut bertetangga jika dihubungkan oleh satu sisi. Selanjutnya yaitu beberapa graf sederhana khusus. Ada beberapa graf sederhana khusus yang dijumpai pada banyak aplikasi, di antaranya yang pertama, graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan K. Setiap simpul pada K berderajat dengan n kurang 1. Contohnya, 6 buah graf lengkap K sebagai K diperagakan, seperti contohnya gambar sebagai berikut. Yang kedua yaitu graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai deretan yang sama, disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur derajat R. Materi selanjutnya yaitu representasi graf. Representasi graf adalah cara untuk menyimpan atau menggambarkan graf dengan format yang dapat diproses secara efektif oleh manusia maupun komputer. Karena graf terdiri dari simpul dan isi, maka representasi graf berfokus pada cara menyatakan hubungan antar simpul tersebut. Secara umum, terdapat 3 metode representasi graf yang paling sering digunakan, yaitu matris tetangga. Matris tetangga adalah cara mempresentasikan graf dalam bentuk tabel n kali n yang menunjukkan apabila dua simpul saling terhubung. Jika simpul terhubung dengan simpul, maka nilai matris 1. Jika tidak terhubung, maka bernilai 0. Selanjutnya itu graf isomortif. Graf isomortif adalah dua graf yang secara struktur sama tetapi mungkin ditampilkan dengan bentuk atau posisi berbeda. Artinya, kedua graf tersebut memiliki 1. Jumlah simpul yang sama, 2. Jumlah sisi sama, 3. Hubungan antar simpul sama dengan label atau posisi gambarnya yang berbeda. Dengan kata lain, dua graf isomortif terlihat berbeda, tetapi sebenarnya mewakili struktur yang identik. Materi selanjutnya yaitu graf planar dan graf bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambar di atas bidang datar tanpa ada sisi yang saling berpotongan. Contohnya, graf pohon, segitiga, persegi, K4 bisa digambar tanpa silang. Sedangkan graf bidang adalah graf planar yang sudah digambarkan pada bidang tanpa ada sisi yang berpotong. Selanjutnya yaitu graf duel. Graf duel adalah graf yang dibentuk dari sebuah graf bidang dengan cara pertama, yaitu setiap muka pada graf asli menjadi simpul pada graf duel. Yang kedua, setiap sisi yang berbatas dengan dua muka akan menjadi sisi yang menghubungkan dua simpul pada graf duel. Yang ketiga, jika suatu sisi membatasi muka yang sama pada kedua sisinya, maka di graf duel muncul. Selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan dalam graf yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali tanpa mengulang simpul manapun. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah lintasan Hamilton yang kembali ke simpul awal sehingga membentuk lintasan tertutup. Lintasan Hamilton adalah lintasan pada graf yang melewati setiap simpul tepat satu kali. Ciri-cirinya yaitu mengunjungi semua simpul tepat satu kali, tidak perlu kembali ke simpul awal. Tidak semua graf memiliki lintasan Hamilton. Contoh, jika graf memiliki simpul A, B, C, dan D, maka salah satu lintasan Hamilton mungkin terletak pada A, B, C, atau D. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan dengan total bobot seperti jarak, waktu, biaya, dan lain-lain paling kecil antara dua simpul pada sebuah graf. Contohnya, jika ingin mencari jarak terpendek dari kota A ke kota D, kita mencari rute yang memiliki jumlah jarak paling kecil dibanding
jalan yang lain. Terus selanjutnya itu persoalan perdagangan keliling. Persoalan perdagangan keliling adalah masalah dalam teori graf yang bertujuan untuk mencari lintasan paling pendek yang melalui setiap kota tetap satu kali dan kembali ke kota awal. Dengan kata lain, seorang pedagang ingin berkeliling mengunjungi semua kota hanya sekali, kemudian pulang ke titik awal dengan jarak atau biaya yang terjangkau atau minimum. Selanjutnya yaitu pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah proses memberi warna pada bagian-bagian graf sehingga tidak ada dua sampul yang saling terhubung memakai warna yang sama. Tujuan pewarnaan graf adalah meminimalkan jumlah warna yang digunakan. Jenis pewarna graf yaitu pewarna vertex, yaitu memberi warna pada simpul graf. Syaratnya yaitu jika dua simpul dihubungkan oleh satu sisi, warnanya harus berbeda. Contohnya, simpul A ke B tidak boleh punya warna yang sama. Jadi, simpul A ke B harus memiliki warna yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu ragam soal dan penyelesaiannya. Contoh soalnya yaitu diberikan graf dengan derajat simpul A yaitu 2, B yaitu 4, C sama dengan 2, D sama dengan 2, E sama dengan 4. Tentukan apakah graf memiliki lintasan Euler atau skirut Euler. Jawabannya, semua simpul berderajat genap graf Eulerian, maka graf memiliki skirut Euler dan lintasan Euler. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kalau ada kekurangan saya dulu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.